Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Sabri Fari, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran, yaitu pengertian, objek, ruang lingkup, serta fungsinya. Dan juga tidak lupa juga saya akan membahas tentang ragam evaluasi hasil pembelajaran atau hasil belajar. Yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran. Pertama kita harus mengetahui evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi. Dan langkah yang dilakukan atau langkah yang diambil yaitu mengukur dan menilai. Nah, mengukur adalah suatu proses untuk menentukan kualitas sesuatu. Sedangkan menilai adalah suatu informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk membuat keputusan berdasarkan kriteria dan juga pertimbangan tertentu. Ada juga pembelajaran. Pembelajaran adalah sekelompok orang ataupun bisa juga satu orang dan juga satu orang yang belajar dan juga satu orang yang mengajar, yang dimana mereka akan berinteraksi. Sedangkan bila kita gabungkan tentang evaluasi pembelajaran adalah suatu keputusan atau yang sempurna di dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu saya akan memberikan objek dalam evaluasi pembelajaran. Ada 3 objek yang mencakup dalam evaluasi pembelajaran, yaitu aspek kognitif, dan aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Yang ketiga yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ada juga 3, input, transformasi ataupun proses, dan juga output. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari evaluasi pembelajaran. Ada cukup banyak tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu selektif. Kedua ada diagnostik, ada penempatan, dan juga formatif serta sumatif. Materi yang kedua yaitu ragam evaluasi hasil pembelajaran atau hasil belajar. Dalam ragam hasil evaluasi belajar, di sini saya akan hanya membahas tentang jenis-jenis evaluasi belajar. Jenis evaluasi belajar ada 2, yaitu berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan alatnya. Kita bahas pertama dulu berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya itu ada 4 macam atau ada 5 macam. Yang pertama yaitu formatif, dan yang kedua sumatif, dan yang ketiga diagnostik, keempat selektif, dan yang terakhir di penempatan. Lanjut saja kepada berdasarkan alatnya. Nah, berdasarkan alatnya itu ada 2, yaitu dengan tes ataupun non tes. Yang pertama yaitu tes. Nah, di dalam tes ada 3 macam, yaitu tes lisan, tes tulisan, dan juga tes tindakan. Tes lisan yaitu tes menuntut untuk jawaban secara lisan. Sedangkan untuk tes tulisan yaitu menuntut jawaban secara tulisan. Yang pertama tes lisan. Tes lisan ini seperti interaksi yang dimana menjawab dengan lisan. Dan yang kedua yaitu tulisan, yang menjawab dengan tulisan yaitu dengan esai dan juga objektif atau benar. Dan yang ketiga yaitu tes tindakan. Nah, dalam tes tindakan yaitu tes yang dimana dituntut untuk menjawab secara perbuatan, dalam bentuk perbuatan. Itulah untuk tes yang ada 3 macam tersebut.
Kita lanjut kepada yang kedua. Untuk berdasarkan alatnya ada bukan tes atau non tes. Yang pertama ada observasi. Observasi itu yang dilakukan secara langsung, bisa juga tidak langsung, dan juga bisa juga partisipasi. Nah, dan yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner seperti wawancara yang berstruktur dan juga wawancara yang tidak terstruktur. Ada juga yang terakhir yang saya bisa jelaskan yaitu skala. Yang skala hanya bisa dengan penilaian, sikap, dan juga minat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.